Kak, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Yonatan dari LPTK Penjaskes FKIP Untan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nomor mahasiswa F43412011030. Hari ini saya akan melakukan perekaman praktek uji kinerja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam olahraga. Selamat sore anak-anak. Sore. Sore. Bagus. Salam olahraga. Ya. Salam. Ya. Yang lebih semangat, salam olahraga. Ya. Ya. Luar biasa. Hari ini materi kita yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, untuk mengawali kegiatan kita akan berdoa dulu ya. Untuk membuka kegiatan kita dalam doa, saya minta untuk Indah pimpin kita dalam doa. Silakan Indah. Marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tulisan. Nah, jangan lupa absennya ya, yang belum absen silakan ketik di kolom chat atau komentar. Di situ sudah ada beberapa yang melakukan absen. Ketik saja namanya dan kelasnya ya. Ketik hadir. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mengisi daftar hadirnya. Untuk pengetahuan awal, Bapak ingin tanya, apa yang kalian ketahui mengenai kebugaran jasmani? Apa itu kebugaran jasmani? Untuk Valentia Melsi, Bapak tanyakan ya. Kalian kan sudah ada buku di rumah, ada juga Google Classroom. Jadi mungkin kalau yang sempat baca-baca tadi pasti tahu. Tes awal ya. Apakah pengertian dari kebugaran jasmani? Melsi. Valentia Melsi. Atau yang lain, ada yang tahu apakah itu pengertian dari kebugaran jasmani? Saya Pak Guru. Nah, silahkan, Mesti dulu ya. Saya Pak Guru. Ya. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Oke, baik. Terima kasih. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa saja latihan yang kalian ketahui bentuk latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani? Saya Pak Guru. Nah, ya, silakan, Melsi. Ada latihan apa saja ya? Bentuk latihan kebugaran jasmani ada apa saja? Nampaknya masih bingung ya? Masih bingung. Nah, apakah kalian pernah mendengar sit up, push up? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana bentuk latihan push up, sit up, dan
backup. Nampaknya masih bingung ya. Masih ragu-ragu, masih bingung. Jadi, untuk itulah kita membahas pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa. Ini bisa dibaca apa tulisannya? Ini apa tulisannya? Kebugaran jasmani. Oke, baik. Terima kasih. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan berdoa, kemudian berperilaku yang baik. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menunjukkan sikap disiplin. Nah, jadi selama kegiatan kita ini ya harus disiplin, dapat sportif, kerjasama, berdiri, dan bekerja keras. Ya. Yang ketiga itu dapat menganalisis cara melakukan latihan kebugaran jasmani. Jadi nanti kalian bisa memperhatikan video dan gambar-gambar yang Bapak tampilkan bagaimana cara melakukan latihan kebugaran jasmani. Dan yang keempat yaitu siswa dapat melakukan bentuk latihan kekuatan otot lengan dengan menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Di kegiatan kita akan seputar kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh manusia untuk membuat aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas lainnya. Oke, ya baik. Di samping pengembangan keterampilan yang kelak terpakai dalam aneka kegiatan, pengembangan kebugaran juga perlu menjadi prioritas utama dalam program pendidikan jasmani. Oleh karena itu, mari kita mempelajari dan berlatih kebugaran jasmani. Materi kebugaran jasmani kelas 9 dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Adapun pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh yang melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Adapun manfaat. Oke, baik. Tadi hanya sekilas ya. Jadi untuk selebihnya bisa kalian buka di Google Classroom. Silakan juga cari di Google Classroom yang sudah Bapak sebarkan. Nah, kebugaran jasmani ada banyak latihannya, tetapi kita hari ini fokusnya yaitu mengenai program kekuatan otot. Jadi program latihan yang berkaitan dengan kekuatan otot. Nah, apakah itu pengertian dari kekuatan? Kekuatan berasal dari bahasa Inggris yaitu strength, ya. Bahasa Inggrisnya itu strength. Gledesia, silakan dibaca pengertian kekuatan. Gledesia, bisa dibaca? Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk memenuhi beban sewaktu bekerja. Ya, kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Nah, apa sih maksudnya kira-kira? Kekuatan itu menurut kalian apa sih kekuatan itu? Eralin.
Menurut kamu kekuatan itu apa sih? Kalau orang dikatakan kuat, kalau dia bagaimana? Orang dikatakan mempunyai tubuh yang bugar, Pak Guru. Bugar. Kalau bugar bisa ngangkat apa, coba? Bisa angkat beban. Siapa di sini yang pernah mengangkat galon? Saya. Ada? Ya. Siapa yang pernah mengangkat gas? Saya. Baik. Nah, kekuatan salah satunya itu kemampuan kita dalam mempergunakan otot untuk menerima beban waktu bekerja. Artinya bisa mengangkat beban, bisa menahan beban juga ya. Bisa dapat mengangkut air, mengangkut gas, membawa galon, menggendong adiknya. Jadi itu kekuatan, kemampuan otot kita untuk bekerja, menerima beban. Ya, itu pengertian daripada kekuatan. Nah, kira-kira ini gambar apa ya yang bisa apa? Ya, sit up. Sit up, Pak. Oke, betul sekali. Nah, ini adalah program kekuatan sit up. Sit up itu fungsinya untuk melatih otot apa? Perut. Kekuatan otot perut. Iya. Perut, dada. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Sit up adalah latihan untuk melatih kekuatan otot perut. Nah, di mana posisinya mulai dari tidur, ya, tidurnya terlentang, ya, menghadap ke atas, telapak tangan di belakang kepala, kakinya ditekuk. Oke, kalau untuk gambar kedua, posisinya bagaimana? Angkat tubuh dan kepala ke atas ke posisi duduk. Ya, jadi kepalanya diangkat sedikit sampai ke posisi duduk. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana posisi tangannya? Ya, silakan pertanyaannya. Pak Guru, kenapa pas dia push up kakinya beda sama Ya, pertanyaan dari Olive, mengapa kalau yang perempuan atau yang putri posisi kakinya beda? Itu seperti mengamati tadi ketika video Bapak tampilkannya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Olive? Kenapa kakinya beda kalau misalkan yang perempuan dengan yang laki-laki? Ini Olive ya. Olive sudah bertanya, maka dapat nilai tambah dari Bapak ya. Yang ingin menjawab juga silakan. Kalau misalnya kan Pak Guru, yang cowok bisa nahan kalau kakinya enggak kayak yang cewek. Kalau yang cewek susah nahan kalau kayak punya yang cowok itu Pak Guru. Ya, ada yang lain? Terima kasih Nesti. Ada yang lain mempunyai tanggapan yang lain? Mengapa berbeda antara push up yang laki-laki dengan yang perempuan? Ya, terima kasih ya Nesti ya. Ini sudah 2 orang yang aktif ini ya. Olive, Nesti. Ada lagi yang punya pendapat lain? Mengapa posisi kaki perempuan dan laki-laki berbeda pada saat push up? Ada yang tahu? Nah, seperti yang disampaikan oleh Nesti tadi ya, laki-laki lebih kuat katanya. Jadi untuk kakinya lebih kuat menahan.
Kalau perempuan berarti kurang kuat ya. Nah, makanya untuk perempuan menggunakan lutut ya. Bertumpu pada lutut. Namun karena kita lakukan push up itu untuk melatih kekuatan otot lengan, maka yang bergerak adalah lengannya. Posisi lutut, posisi kaki tetap tidak berubah. Jadi yang bergerak adalah lengan tangan ya. Jadi ditekuk dan diluruskan. Kita melakukan praktek, ada baiknya kita melakukan pemanasan. Manfaatnya supaya kita tidak mengalami cedera dan otot kita lebih siap untuk menerima latihan yang akan kita lakukan. Baik, pemanasan kita mulai dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian gerakan tangan, kaki jinjit, baik samping kiri, kanan, depan, putar, balas, ke bawah, belakang. Oke, kemudian sikunya ditarik, balas, depan, putar, tarik. Ini supaya nanti pada saat push up tidak mengalami cedera. Balas. Oke, jari tangan tarik, bawah, oke. Untuk pinggangnya sekarang gerakan untuk kaki. Ditekuk, dilipat, kemudian ke belakang, balas, kemudian seperti pesawat. Oke, demikian untuk pemanasan. Semoga kita dapat melakukan gerakan inti, melakukan gerakan push up dengan baik dan benar tanpa cedera. Terima kasih. Sudah kita pelajari ini. Cari posisi yang agak longgar supaya bisa dipraktekkan sit up seperti gambar yang sudah ditampilkan tadi. Nah, kameranya diatur supaya bisa nampak. Kalian praktekkan di rumah sekarang. Bapak perhatikan. Silakan dilakukan gerakan sit up 1 kali saja. Christmas ya nih. Bagus, silakan. Oke. Iya, bagus. Ya, Kristia sudah bisa mencoba. Terima kasih. Terima kasih Kristia. Bagus ya. Ya. Bisa sit up. Iya, kita dan kawan-kawannya di situ ya sudah mencoba juga.
Apa yang kamu ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Silakan disimpulkan. Baik. Yang saya ketahui tentang pembelajaran kita hari ini, saya dapat mengerti tentang jenis-jenis latihan kekuatan. Ada push up, sit up, back up, pull up, naik turun bangku, dan lain-lain, dan dapat mengetahui prosedur-prosedur atau kegiatan atau langkah-langkahnya. Dah, terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, semangat sekali Christopher nih, mantap ya. Mantap kan. Sit up, back up, naik turun tangga, push up. Oke, Udah. Bapak tanyakan Itu saja, sekarang Pak. berikutnya. Kalau Kristias lagi Bapak tanya. Tadi kan sudah disampaikan oleh kawan-kawannya ada sit up, back up, push up, naik turun tangga. Yang Bapak tanyakan kalau push up ini untuk melatih kekuatan otot apa? Otot lengan. Kristias? Ya, terima kasih. Gladisia yang Otot jawab. lengan dan kaki. Kalau push up. Otot punggung, Pak. Otot tangan. Oke, otot tangan, otot lengan ya. Kemudian sit up Ya. untuk melatih otot apa? Perut. Perut. Untuk melatih otot perut. Ya, otot perut. Kalau back up, Punggung. otot Otot lengan. Otot punggung ya. Back up untuk melatih kekuatan otot punggung. Kalau naik turun bangku, Tungkai. Tungkai kaki. Tungkai. ya, tungkai kaki. Wah, ini baru aktif nih kalau kayak gini. Banyak yang menjawab. Nah, Bapak tenang kalau kayak gini. Berarti pembelajaran kita kan pemanasan, kita melakukan gerakan inti tadi ya, kita melakukan push up, dan jangan lupa untuk pendinginan supaya otot-otot kita kembali rileks, kembali tenang, dan napas kita, jantung kita kembali normal. Nah, baik, kita lemaskan jari-jari kita ya, diayun-ayunkan, kemudian tarik nafas. Hembuskan. Lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, diayunkan ke samping. Ke depan. Belakang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke. Kakinya lemas-lemaskan. Oke. Baik, terima kasih. Setelah kita melakukan pendinginan ini, Bapak akan mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita sudah berjalan dengan baik ya. Bapak harapkan setiap pembelajaran kita ini mempunyai makna, di mana kita sudah tidak lama lagi akan mengikuti tes ataupun ulangan akhir, penilaian akhir semester. Jadi setiap materi yang Bapak sampaikan itu dipelajari dan diingat, dan juga dapat diterapkan supaya kita tetap menjaga kebugaran fisik kita. Dengan tubuh yang bugar dan sehat, kita tidak mudah untuk terkena penyakit. Jadi kita dapat meningkatkan kekebalan imun kita dengan berolahraga, dengan melakukan aktivitasnya di rumah kita masing-masing. Untuk anak-anak yang belum bisa bergabung pada hari ini, bisa nanti melihat tayangannya lewat YouTube. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik sekali. Nah, namun untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan nanti dikumpulkan melalui WhatsApp pribadi, bisa juga melewati Google Formulir yang sudah Bapak tautkan linknya di Google Classroom.
Google Classroom kita, itu SMP 3 Samalantan, sudah Bapak masukkan di sana untuk materi kebugaran jasmani. Nah, di sini dia bagian penilaiannya. Jadi ini ada tautannya, kalian bisa download ataupun bisa langsung diisi, dikerjakan. Dan nilainya bisa kalian ketahui secara otomatis ketika kalian buka Google Classroom. Nah, ini kalian buka atau yang bawah juga bisa, maka akan tampil soal penilaiannya. Jadi kalian ketik namanya, kemudian kelasnya, kelas berapa. Nah, baru jawab soalnya. Ada 5 pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda. Amati dulu gambarnya. Nah, berdasarkan analisa dan pengamatan kedua gambar tersebut, apakah bentuk latihan pada gambar di atas A, B, C, atau D untuk penilaian psikomotor? Silakan dipraktekkan di rumah, push up sebanyak 10 kali, dan videonya dikirimkan melalui WA pribadi ya. Pimpin doa masing-masing. Mari bersama-sama berdoa menurut agamanya sendiri. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat sore. Sore. Salam olahraga. Jaya. Salam semangat semuanya. Salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih. Nah, silakan kalian meninggalkan ruang. Ini adalah hasil dari penilaian kognitif yang telah dikerjakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Samalantan kelas 9. Jawaban anak-anak yang dicentang itu adalah jawaban yang benar. Nah, semuanya benar sehingga dia mendapatkan nilai 100. Ini hasil penilaian kognitif Patricia Gautam kelas 9. Setiap soal dapat nilai 20. Dan 5 jawabannya betul semua sehingga dia mendapatkan nilai 100. Patricia Gautam kelas 9A, nilai 100. Ini jawaban Indah Dwi Kristanti kelas 9B. Dapat nilai 100 juga. Selanjutnya baik, demikian untuk penilaian kognitif, penilaian pengetahuan untuk materi kebugaran jasmani.
君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れ Baik, setelah kita melakukan evaluasi, setelah nilainya Bapak berikan, Bapak evaluasi kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran kita hari ini, di mana banyak siswa yang sudah hadir mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Bapak harapkan walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun jarak jauh. Bapak juga melihat siswa sudah aktif untuk bertanya, untuk dapat berpikir tingkat tinggi ya, dimana kita tadi sudah menganalisis video, kita sudah melihat tayangan gambar dan PowerPoint yang Bapak sampaikan. Di sana juga kita sudah melakukan literasi dan kiranya kegiatan itu menjadi bekal untuk kita untuk menghadapi ulangan. Dan berikutnya beberapa hal yang harus diperbaiki, di mana video-video yang sudah kalian kirim ya hendaknya memuat gerakan itu nampak dengan baik, gerakan push up-nya ya. Jadi sehingga Bapak dapat melihat tangannya itu lurus dan menekuk. Kemudian posisi lutut ataupun kakinya juga harus sesuai dengan teknik yang sudah kita pelajari.